Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suniti menghujat lagi dengan si Gundul. Mungkin tiada hari tanpa menghujat Islam ya, untuk si Suniti Kemplo ini ya. Kali ini dia menuduh Allah itu adalah gila. Allah dan Nabi dia tuduh gila. Tetapi sebetulnya otak dia yang gila ya. Coba kita simak videonya. Percaya sing awohe gila gak mudeng gendeng nabine kok gendeng sampean percaya piye to. Dalam video tersebut dia menukil sebuah hadis dari Ibnu Katsir ya, halaman 41 yang menyatakan buat judul seperti ini, Allah gila, Nabi gila ya. Oke, kita mulai bagian pemaparan dulu ya. Nah, saya akan bukakan sesuatu. Aduh, ini kenapa sih Mas? Dari mulai Allahnya yang gila ya. Kita akan mulai dari Allah yang gila. Ini paling menghancurkan ya. Nah gini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kenapa saya katakan gila ya? Jadi itu dia mengutus malaikat-malaikat gay, malaikat gay yang seksi ke kota Lut ya. Waduh bahaya. Waduh. Ya, ini kita bisa baca dalam buku Al-Bidayah wa Hinayah. Itu punya Ibnu Katsir. Saya ingat sama Aisyah. Aduh. Ya, jadi isinya begini. Allah mengutus para malaikatnya kepada kaum Nabi Lut. Yang mana para malaikat tersebut dalam wujud pria-pria yang tampan ke kota Sodom. Goblok kan? Ini gila. Kenapa gila? Karena tujuan dari tes itu adalah untuk mencobai umatnya yang di kota Sodom. Jadi dia bisa dapat gunakan hal tersebut sebagai bukti terhadap mereka saat dia mengirimkan hukuman bagi mereka. Nah, jadi jadi kita dapat katakan bahwa dia gila. Kenapa? Karena dia ngutus udah tahu itu kota Sodom, ya, cowok sama cowok. Dia malah ngutus malaikat yang cowok-cowok juga yang ganteng ke situ ya. Ini aneh. Allah mengutus para malaikatnya kepada kaum Nabi Lut, yang mana para malaikat tersebut dalam wujud pria-pria yang tampan ke kota Sodom. Tujuan Allah dari tes itu adalah untuk mencobai umatnya sehingga dia dapat menggunakan hal tersebut sebagai bukti terhadap mereka saat dia mengirimkan hukuman bagi mereka ya. Si Suniti dan si Kemplo Gundul itu dia mengutip hadis ya. Sebetulnya si Gundul sang penggugat itu dengan si Suniti itu sebetulnya bisa kita katakan dia tidak paham dengan kitab sucinya ya. Karena apa? Karena kisah Lut itu Allah yang mengutus dua malaikat itu juga ditulis di dalam kitab suci mereka. Bahkan yang lebih parah lagi di kitab Hakim-Hakim pasal 19, di sana disebutkan apa? Tetapi mereka semua menggembirakan hatinya, datanglah orang-orang itu mengepung rumah itu, mereka menggedor-gedor pintu sambil berkata kepada orang itu, bawalah keluar orang yang datang di rumahmu itu supaya kami pakai. Ini mereka yang datang ini adalah orang-orang pria, semuanya pria, dan dia menghendaki tamu-tamu itu mau dipakai. Kalau mereka mengepung rumah Lut, bahkan dia menghendaki mau memakai, itu berarti dua utusan itu adalah orang-orang yang ganteng, tampan. Kitab Hakim-Hakim di Alkitabnya orang Kristen juga cerita soal itu. Lalu keluarlah pemilik rumah itu, yaitu Lut. Tidak saudaraku, jangan kiranya berbuat jahat, dan seterusnya. Nih, selanjutnya yang A24 lebih parah. Tetapi ada anakku perempuan yang masih perawan dan juga gundik.
baiklah kau bawa dia keluar, perkosalah mereka dan perbuatlah dengan mereka semau-mau kamu, ya, apa yang kamu pandang baik. Ini lebih gila lagi kan, ayat 24 itu. Karena di Alkitab orang Kristen ini, di Hakim 19 ayat 24, si Nabi Lut bahkan menawarkan 2 anak perawannya, kemudian perkosalah mereka dan perbuatlah dengan sesuka hati kalian. Cerita di atas ini di atas lumrah ya, dan sekilas menjijikkan. Bayangkan jika ada preman-preman datang ke rumah Anda kemudian disuruh memperkosa anak perempuan Anda, dan aneh bin ajaibnya si bapaknya ini dengan serta-merta memberikan anak perempuannya. Kan aneh. Masa Tuhan Kristen tidak melarang tindakan Lut itu atau minimal menegurnya? Namun Alkitab itu menyetujui tindakan pemerkosaan itu. Mungkin di mata Alkitab anak perempuan memang tidak ada harganya. Ini bisa kita lihat ayat di Keluaran 21 ayat 7. Apabila ada seorang menjual anaknya yang perempuan sebagai budak, maka perempuan itu tidak boleh keluar seperti cara budak-budak lelaki keluar. Ini pandangan Alkitab terhadap wanita, bahwasanya bapak boleh menjual budak, anak gadisnya dijual sebagai budak. Ini ayat apakah tambah konyol lagi? Atau kita bisa katakan bagaimana Tuhan orang-orang Kristen ini? Di kitab Keluaran, seorang bapak boleh menjual anak perempuannya sebagai budak. Ngejual anak perempuan sebagai budak, ini bisa kita kategorikan sebagai perbuatan yang sangat-sangat keji, ya. Kisah Nabi Lut itu sebetulnya juga ada ditulis di kitab yang lain, ya, yaitu di kitab Kejadian pasal 18 ayat 23 sampai 32. Anda bisa baca semua di sana, Kejadian 18 23 sampai 32. Isinya juga hampir sama dengan hakim-hakim tadi. Isinya yaitu umat Nabi Lut mengepung rumahnya karena ada dua orang datang. Bahkan di sini ada dialog antara Allah dengan Ibrahim, tawar-menawar soal akan dihancurkannya Sodom. Bahkan di ayat sebelumnya juga diceritakan bahwa Tuhan Israel atau Allah atau Yehuwa atau Yahweh akan turun melihat sebagaimana bobroknya orang-orang Sodom itu. Itulah sebabnya Allah menugaskan 2 orang malaikatnya dengan wajah yang ganteng-ganteng itu turun menemui Lut, dan akhirnya keluarga Lut ini nanti diselamatkan ya oleh malaikat ini sebelum Sodom dan Gomorrah dihancur leburkan dengan batu dan api belerang, ya. Kisah ini juga tertulis di dalam Alkitab bahwasanya Tuhan akan datang menemui mereka dan ingin mengecek seberapa parah kota ini sudah rusak, ya. Sebagaimana di dalam hadis tadi juga ditulis bahwasanya Allah akan mengutus 2 orang nabi, Allah akan mengutus 2 orang malaikat yang tampan ke kota Sodom. Tujuan Allah adalah tes bagaimana kebobrokan warga di kota Sodom dan Gomorrah, dan ini diceritakan di kitab Kejadian, di kitab Hakim, dan kitab ini pasti dibaca oleh si Suniti dan si penggugat itu. Jadi kalau si penggugat dan Suniti mengatakan Allah gila hanya gara-gara ada ayat di dalam hadis Allah menurunkan 2 malaikatnya yang tampan, ya kan dia nggak baca kitab sucinya sendiri. Sebetulnya di dalam Al-Quran juga ditulis itu kisah soal Nabi Lut itu di dalam surah Hud. Anda baca sendiri di ayat 77 sampai 82. Isinya juga hampir sama, ya, kebobrokan kaum Lut dan yang datang 2 orang malaikat, sama ceritanya juga sama. Jadi si Suniti ini nggak menguasai kitab sucinya, si Gundul itu juga yang ngaku-ngaku misionaris, penginjil dan sebagainya yang saat ini ingin merusak Islam di Amerika. Sebetulnya mereka tidak paham dengan Alkitab sendiri. Dengan kata lain, yang goblok, yang bodoh itu adalah si Suniti dan si Gundul itu. Bukan Allah, bukan Allah Israel. Alkitab semua menulis
Kalau dia tidak paham bahkan mentertawakan Allahnya orang Islam dan mengata-ngatai gila, yang gila itu dia sendiri. Ya, semoga kalian semua paham. Jadi si Gundul dan Suniti ini saat ini lagi gencar ya menghujat Islam. Tujuannya adalah ingin menghancurkan Islam. Hati-hati dengan dua orang ini. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.